Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Andrew, nggak pakai white, atau bisa dibilang Mas Andre GPW. Oke, mumpung saya nggak bisa tidur, ini sudah jam berapa ya? Jam 3 subuh. Nah, saya sebenarnya tadi sore udah tidur sih, cuman sebentar, terus kebangun. Akhirnya saya ingin bikin konten mengenai bab cakra, bab prana, energi alam semesta gitu. Apakah bisa sih kita menyerap energi alam semesta? Caranya bagaimana? Ya, sebelum kita jauh-jauh, bagaimana caranya menyerap energi? Seperti apa bentuknya? Apa rasanya? Gitu. Perlu kita ketahui dulu itu loh. Apa sih energi prana itu? Apa sih cakra itu? Gitu. Tempatnya aja di mana saja gitu. Oke, saya sudah bikin sebuah buku, jadi nanti akan bicara tersistematis, nggak seperti saya konten-konten yang sebelumnya, saya yang out of the text. Jadi apa istilahnya, nggak terkonsep, karena beberapa temen itu sudah kirim WhatsApp ke saya, Mas, kalau bisa dikonsepin aja jadi nggak berulang-ulang. Oke, terima kasih sarannya. Oke, saat ini saya akan bahas dulu mengenai apa sih cakra itu. Oke ya, cakra itu adalah suatu kekuatan yang ada dalam tubuh bioplasmik. Setiap orang bioplasmik itu ya ini kayak susunan ini ya, dan kekuatan tersebut berupa simpul-simpul saraf. Ini simpul-simpul saraf yang ada di sini semuanya. Itu yang sangat halus banget. Setiap cakra itu berputar searah jarum jam, dan putarannya itu bertumbuh pada porosnya. Nah, kalau Anda pernah lihat film-film kayak gini nih, Sun Goku atau Senseiya gitu kan, pernah nonton nggak? Nah, ini kan biasanya kan dia keluar tuh, itu sebenarnya energi bioplasmik dari hasil dari cakra. Itu cakra gabungan biasanya, terus disalurin ke cakra tangan, akhirnya dikeluarkan terus meledak. Itu bukan fiksi, sebetulnya memang nyata. Itu memang bisa kita lakukan seperti itu, tapi biasanya kita nggak bisa melihat. Hanya orang tertentu yang udah aktif cakranya yang bisa melihat energinya seperti apa, bentuknya apa, warnanya apa gitu. Bagi orang yang belum diaktifkan cakranya, cakra tersebut tuh masih lambat putarannya. Jadi kayak jam ini misalnya, kalau udah kenceng dia semakin kenceng dia. Tapi kalau yang masih belum tuh boro-boro di jalan pelan. Nah, kayak gitu. Terus tapi bagi orang yang diaktifkan cakranya berputar dengan cepat, tadi udah saya bahas ya, pancarannya lebih cerah. Yang diaktifkan pancar lebih cerah dan bisa menarik kekuatan alam dengan maksimal. Apalagi orang tersebut sering melakukan senam pernapasan itu senam tenaga dalam bareng-bareng, latihan gitu ya, latihan. Semakin sering melakukan senam ini atau sering melakukan latihan, maka semakin cepat juga untuk putaran energinya, dan semakin cepat untuk
energi yang masuk ke badannya. Kekuatan yang masuk itu sebenarnya besar sekali ke dalam tubuh. Tapi tidak semua orang itu bisa mendapatkan semua itu, dan hanyalah kita orang-orang yang belajar seperti saya, atau nanti mungkin akan saya memberikan materi ke Anda gitu ya. Oke, itu tadi bentuk cakranya seperti apa, fungsi cakra. Nah, sekarang fungsi cakra itu sebetulnya untuk apa sih? Cakra itu berfungsi untuk menarik, mengolah, menyimpan, dan memancarkan prana atau energi. Mulai prana atau energi, apa meneh itu? Pasti pada bertanya kan, betul nggak? Apakah yang disebut prana atau energi alam semesta? Prana atau energi adalah sesuatu kekuatan alam semesta yang ada di alam semesta ini. Kekuatan tersebut itu ada di mana-mana. Contoh bulan, bumi ini ada energinya gede banget. Inti bumi, ini bumi kan, ini bumi nih, kayak nggak ada sih. Ini nggak kelihatan ya. Bumi nih, ini bumi bulat. Bumi itu kan ada intinya nih, tengah-tengah ini energi gede banget. Kita tarik, kita simpan buat badan itu. Gede banget energinya itu. Ini bumi. Bulan itu juga ada. Matahari, bintang pun ada. Bintang yang bertebaran tuh banyak banget energinya kalau kita tarik satu-satu. Mantap, luar biasa. Laut, itu energi yang besar-besar. Anda nggak usah nyedot energi yang ecek-ecek. Contoh, energi makhluk halus yang ada di batu, pohon, itu Anda kalau nggak tahu itu malah jadi energi negatif. Energi negatif itu fungsinya ke tubuh itu jadi jelek, jadi penyakit gitu. Itu energi negatif. Kalau energi positif fungsinya ke tubuh itu untuk kesehatan, kekuatan, proteksi gitu, untuk proteksi badan kita. Proteksi itu contohnya biar kita nggak terkena penyakit, atau kita nggak kena serangan gaib gitu. Itu tadi prana. Nah, manfaat prana itu apa sih sebetulnya? Prana itu bisa kita pakai apa saja, tergantung dari kemauan kita. Seperti tadi saya bilang, bisa untuk energi kita. Energi kalian jalan, atau kalian belum makan gitu kan, itu kita bisa serap energi ini untuk cadangan energi selama kita belum makan, itu untuk cari makanan gitu. Kalau Anda kekurangan energi prana, itu biasanya Anda efeknya sakit-sakitan. Nanti saya akan bahas itu, sakit mana itu ada, tiap cakranya itu ada. Nanti cakra itu apalagi, nah kan. Jadi udah saya bahas ya cakra tadi ya. Terus tadi manfaat prana itu selain untuk energi, untuk kita, untuk tameng juga, tameng dari penyakit atau dari serangan gaib, bisa juga kita pakai untuk memagarin sesuatu. Memagarin tuh contohnya tadi kan kita di sini kan tidak dipagarin biar nggak diserang penyakit atau serangan gaib, makhluk halus atau orang lain yang mengirim makhluk halus gitu. Nah, itu juga bisa pakai untuk magarin orang lain atau rumah, kantor, gedung, kendaraan kita. Jadi seumpama kita jaga-jaga nih, kalau motor atau mobil kita, kendaraan kita, biar nggak dicuri, kita pagarin bisa gitu. Nah, itu tadi fungsi atau manfaat energi atau prana tadi. Sekarang kita akan bahas mengenai cakra.
Jadi saya udah bilang ya cakra itu apa. Nah, sekarang saya akan memberitahu masalah cakra itu ada berapa sih sebetulnya gitu. Sebenarnya cakra itu udah banyak. Dari setiap tubuh kita itu semuanya ada cakra. Ini cakra cakra apa namanya? Jari, cakra telapak tangan, cakra lengan, cakra kaki gitu. Tapi yang utama yang untuk tempat jalannya mengambil energi itu rata-rata cuma dibagi tujuh besar. Apa saja sih itu? Pertama ini cakra mahkota, nanti saya akan bahas satu-satu ya. Terus cakra asna, ini sini, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra pankreas, cakra perut, dan cakra tulang ekor. Itu atau cakra dasar istilahnya kalau cakra tulang ekor itu. Oke, kita akan bahas cakra mahkota. Apa fungsinya dan kalau terhambat itu efeknya apa? Nah, cakra mahkota ini tempatnya energi masuk sebelum didistribusikan ke seluruh tubuh. Energi alam ya, saya bilangnya ya, bukan energi yang fisik. Kalau energi fisik masuknya bukan dari sini, tapi dari mulut, bukan dari mata atau hidung, gitu ya, atau telinga. Energi fisik, energi yang untuk pembakaran kalori, kita kan memang butuh juga tuh. Selain energi kalori, kita juga butuh energi alam semesta, gitu. Nah, kalau energi kalori ya masukin lewat mulut, gitu ya. Kalau untuk energi alam semesta masukin dari sini, dari cakra mahkota. Dari cakra mahkota turun, 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 turun sampai ke bawah. Gitu. Nah, efeknya apa kalau seumpama Anda terganggu cakra mahkota itu? Biasanya Anda sering pusing, migrain. Nah, itu pening, sakit kepala, tapi bukan karena mikirin utang ya. Bukan. Terus cakra asna atau alis, antara alis nih, tengah-tengah nih, asna itu biasanya dipakai untuk buka mata batin atau mata ketiga kita, mata untuk melihat sisi alam gaib gitu. Apa efeknya kalau cakra asna ini terganggu? Otomatis biasanya ini akan sebagai sama, sakit kepala, pening, penglihatan kita kurang lancar biasanya gitu. Sinus juga bisa pengaruh juga dari sini. Terus pusing juga, iya, nyambung nih. Pusing, pening, sakit kepala, pandangan kurang jelas. Itu efeknya dari sini, terhambat biasanya dia. Gitu. Terus efek. Terus selanjutnya cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan itu kalau terhambat otomatis ya ini kayak saya ini, serak suaranya, batuk pilek itu juga dari sini juga bisa. Sekarang yang lagi marak yaitu COVID, itu menghambat saluran nafas ini sebetulnya. Untuk menuju ke jantung itu kan tuh bahaya. Radang tenggorokan, batuk pilek tadi udah coba ya. Terus selanjutnya yaitu cakra jantung. Cakra jantung tuh terdapat di dinding jantung bagian depan ini dan bagian belakang sana.
Jika cakra jantung ini terganggu, otomatis sakit jantung, sesak napas, sakit dada depan, nih, dan rasanya itu tembus sampai ke pinggang. Itu kalau cakra jantung Anda bermasalah. Makanya kalau kita bersihin itu, ini maaf ya, selalu kita bersihin sini, pas tengah-tengah ini. Kalau wanita itu pas pengait BH-nya itu. Terus selanjutnya cakra pankreas. Ini cakra pankreas itu terdapat di dinding jantung bagian depan dan terdapat di organ pankreas. Jika cakra ini terganggu, maka timbul penyakit gula atau diabetes dan pencernaan tidak sehat. Ya, nih, sini. Oke ya. Terus selanjutnya yaitu cakra pusar atau pusat, udel istilahnya. Itu terdapat di pusar ya. Ada yang mengatakan terletak di antara pusar dan kelamin. Nih bawahnya, maaf ya, bawah. Ya, kalau cowok itu di atasnya batang gitu. Jadi antara pusar dan kelamin itu. Jadi yang pas pusar, kelamin kita ada bendolan gini. Nah di situ tuh biasanya cakra pusar atau cakra pusatnya. Itu buat menyimpan semua energi itu, semuanya disimpan di situ. Ya. Jika cakra ini terganggu, otomatis perut bagian bawah sakit. Buang air kecil sakit, ya. Badan terasa lemas dan seakan-akan nggak punya tenaga. Kenapa? Karena memang menyimpannya di sini. Menyimpan energinya di sini gitu. Oke, itu cakra pusar atau cakra pusat. Lalu yang terakhir yang besar ya, yang besar aja kita bahas, yang besar bukan yang kecil-kecil semua. Jadi nanti kalau bahas cakra tangan, cakra kaki itu banyak semua. Cuman yang intinya itu 7 cakra tulang ekor. Cakra tulang ekor ini tempatnya di mana? Di belakang sini, dekat anus ini nih. Nah ini kan atas nih, ada nih. Itu tulang ekor yang biasanya sering kalian sakit, kayak sakit, bukan pinggang ya, pinggang kan sini nih. Bawahnya lagi itu kan biasanya kan sering pegel, sering sakit gitu. Nah itu tulang ekor Anda terganggu cakranya. Sering kan? Itu bukan karena masalah banyakan duduk, mau sering duduk atau berdiri, tapi kalau seumpama cakranya Anda benar ya benar. Tapi kalau cakra tulang ekornya sakit, ya sakit. Itu karena apa? Biasanya memang Anda duduknya itu nekan ke kursi gitu, sering nekan ke kursi, jadi memang dia terganggu saluran darahnya ya. Itu jika terganggu maka akan terjadi sembelit atau ambeien. Nah itu tadi. Kalau tadi untuk cakra-cakra besar ya. Kalau cakra-cakra kecil otomatis banyak ya. Ada cakra kening, cakra hidung, cakra tangan, pipi, telinga, lengan, punggung, jari-jari, semuanya ini. Semua cakra yang ada tubuh kita ini saling membantu sehingga dapat menarik kekuatan alam semesta ini. Itu tadi pembahasan masalah energi prana, cakra, terus letak cakra, bagian-bagian cakra itu di mana saja, semuanya sudah saya bahas. Selanjutnya materi selanjutnya, udah kayak orang ngasih kuliah aja materi selanjutnya. Untuk selanjutnya nanti saya akan bahas mengenai meditasi mungkin ya.
Saya akan meditasi bagaimana sih cara meditasi yang benar, bagaimana cara menyerap energi kita, energi alam semesta untuk didistribusikan ke dalam tubuh sehingga kita nggak gampang sakit-sakitan, selalu bertenaga, selalu fit. Nih, biarpun Anda tidurnya jarang, sebenarnya tidur juga pengaruh juga sih. Cuman tidur itu sebenarnya kualitas. Kalau Anda kualitas tidurnya bagus, nggak usah lama-lama kok, paling 1 jam 30 menit aja udah Anda udah fresh sebetulnya. Nggak perlu yang harus berjam-jam gitu, nggak perlu. Kualitas tidur aja itu. Kualitas tidur bagaimana? Itu juga dibutuhkan latihan juga, kayak meditasi sebetulnya. Sama. Anda duduk termenung, habis itu relax, santai. Itu nanti ya bahasnya ya setelah part ini. Oke, saya janji akan mengajarkan Anda teknik meditasi, teknik menyerap sumber alam semesta ini untuk disimpan ke tenaga Anda, untuk proteksi Anda, bahkan bisa untuk proteksi saudara kita atau barang berharga kita. Saya janji akan memberikan informasinya, bukan mengajarkan ya, saya nggak bisa mengajarkan. Saya memberikan informasinya sedetail-detailnya dengan syarat Anda harus subscribe, like, komen, dan di-share. Oke? Cukup itu aja untuk penjelasan cakra dan energi dari saya, Mr. Andrew, nggak pakai white. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Selamat malam.